Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Allahumma aftah lana futuhal arifin hikmataka wa ansur alaina rahmatak wa zakirna ma nasina wa allimna ma jahilna ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin dan hadirat jamaah majlis taklim hadakumullah, amin. Membicarakan sosok makhluk Allah bangsa manusia lebih banyak ada di posisi dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai ayat bahwa manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah yang mempunyai beberapa kelebihan yang tidak dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Sehingga di mata Allah itu manusia lebih mulia dari malaikat. Kalau malaikat mulia, tapi manusia banyak mendapat kemuliaan. Jadi antara mulia dengan banyak mulia beda. Seperti contoh firman Allah, walaqad karramna bani Adam. Ini karramna itu fi'il dan fa'il. Fa'ilnya Allah. Binanya bina taksir. Kita tahu bina taksir ini dibagi tiga. Ada bina taksir bil fi'li, ada bina taksir bil fa'ili atau lil fa'ili, ada bina taksir lil maf'uli. Ya, ada bina taksir lil fi'li, lil fa'ili, lil maf'uli. Contohnya mawatal ibilu, kalimatnya terdiri dari fi'il dan fa'il, jumlahnya jumlah ismiyah. Telah banyak yang mati onta itu. Nah, ini posisinya bina taksirnya di fa'ilnya. Telah banyak yang mati onta itu.
Kemudian ada kalimat yang lain, tawwafa Zaidul Ka'bata. Tawwafal atau tawwafa Zaidun al-Ka'bata, telah banyak atau berkali-kali tawaf si Zaid di sekitar Ka'bah. Nah, ini yang cerita banyak pekerjaannya, fiilnya, ya. Jadi tadi yang dibicarakan yang mati otaknya, berarti fa'il. Sekarang tawafa Zaidun Ka'bata, telah banyak tawaf si Zaid di Ka'bah. Tawaf ini banyak, berarti banyak kerjaannya, berkali-kali tawaf si Zaid, itu kerjaan tawafnya yang banyak, berarti ini fi'il. Kemudian ketika bicara maf'ul, qatalahumullah, telah terbunuh mereka oleh Allah. Nah, jadi siapa yang membunuh banyak mereka itu? Qatalahumullah, banyak yang terbunuh oleh Allah. Ini adalah yang bunuhnya Allah, yang banyak dibunuhnya adalah mereka. Mereka ini bisa manusia bicaranya masih sumir kalau hanya kita bicara ini, tapi sebenarnya yang dimaksud oleh Allah hum di sini adalah lil insan, untuk manusia. Jadi tafsirnya kembali kepada kalimat karomna. Karomna ini terdiri daripada fi'il fa'il. Fa'ilnya domir mutakallim ma'a ghairihi, maktubnya kepada Allah, atofnya. Jadi karomna, kami telah banyak memberikan kemuliaan. Kami, kata Allah, telah banyak memberikan kemuliaan atau banyak sekali mendapat kemuliaan. Siapa yang banyak sekali mendapat kemuliaan? Bani Adam, bangsa manusia. Nah, jadi manusia itu malaikat mulia, tapi manusia banyak mulianya, jadi lebih mulia daripada manusia, lebih daripada malaikat. Padahal malaikat tidak punya sisi negatif, tidak punya. Malaikat mulia wajar, tidak ada sisi negatif yang Allah tonjolkan pada para malaikat, nggak ada. Justru manusia sisi negatif yang diperlihatkan banyak, tapi posisinya lebih mulia dari malaikat. Nah, lalu dengan adanya sisi negatif dari Bani Adam ini atau manusia ini, seyogianya ketika manusia atau kita mendapat lebih kemuliaannya dari para malaikat, jangan bangga diri gitu. Ada hal yang harus kita renungkan, yakni sisi negatif yang ada pada diri kita sebagai manusia. Kalau mau kita jujur membuka-buka Al-Quran, ada 19 sisi negatif yang ada di diri manusia. Banyak. Dan ini yang harus menjadi renungan kita. Artinya
seberapa Allah memberikan kemuliaan kepada manusia atau kepada kita dengan ada sifat kita dari sisi negatif di balik yang positif. Yang dituntut oleh Allah kepada kita adalah syukur, terima kasih. Nah, apa itu terima kasih? Menjaga anugerah kemuliaan tadi dengan mau tunduk patuh kepada Allah. Sebab kalau tidak seperti itu, sisi negatif yang 19 tadi akan keluar. Dan ketika ini ditonjolkan oleh manusia, manusia itu disebut bukan manusia yang syukur, tapi disebut manusia yang kufur. Maka sekalipun Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin, sungguh kami telah menjadikan kalian hai manusia dengan sebaik-baiknya ciptaan, tapi kemudian kami jerembabkan kalian atau jerembabkan dia di derajat yang paling rendah. Inilah bukti sisi negatif dengan kufur nikmatnya dia. Lalu Allah jerembabkan manusia itu ke dasar yang paling rendah. Nah, apa itu sisi negatif dari manusia? Saya tidak akan bahas 19-nya. Kalau 19 ini dibahas malam ini, sampai jam berapa kita ngajinya ya? Paling tidak kita tahu itulah sisi-sisi negatif yang sering ditonjolkan oleh manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Dia sudah diciptakan oleh Allah, punya kemuliaan, lebih banyak kemuliaan daripada malaikat. Sifat negatif yang pertama yang sering ditonjolkan oleh manusia itu adalah al-mufsidu, senang merusak tatanan yang udah baik oleh manusia yang tidak mensyukuri nikmat ini, dan kemudian jadi kufur nikmat, lalu dia menjadi manusia yang hina. Itu adalah senang merusak yang sudah dianggap bagus oleh Allah untuk dirinya. Ya, itu manusia. Sisi negatifnya itu. Jadi fi'il mudhari'nya yufsidu. Kemudian orangnya disebut mufsid. Mufsid itu senang membuat kerusakan yang sudah dianggap oleh Allah sempurna. Contohnya, Allah berkehendak manusia rambutnya lurus, dan kata Allah, lurus kamu itu cantik. Banyak gak perempuan saat sekarang ini yang rambutnya lurus dibikin rintik? Artinya manusia ini tidak syukur dan dia kufur. Dia rusak tatanan yang udah Allah anggap bagus oleh dia, dan dianggap oleh dia perubahan itu lebih bagus menurut pandangannya, padahal itu merusak tatanan dari Allah yang maha bagus dan menciptakan kita dengan sebagus-bagus ciptaan. Ahsani
takwim. Satu, halis. Nah, gitu. Allah pengennya manusia punya alis kayak begitu. Oleh orang yang bersyukur, alis itu dipelihara. Tapi yang kufur, yang kemudian dia terjerembab sumarodatnahu asfala safilin, dia potong itu halis yang asli, dibuang, dicukur, diganti dengan alis palsu. Dan banyak lagi yang lainnya. Jadi ini adalah sifat-sifat negatif manusia yang Allah tonjolkan. Dengan sebab itu maka dia akan menjadi orang yang hina, walaupun tadi punya sifat kemuliaan lebih banyak dari para malaikat. Karakter yang kedua apa? Safikud dima'i. Safikud dima, senang mengadakan pertumpahan darah, senang berantem, tawuran, bawa parang, mau sekolah kau bawa gear, mau ngapain? Sekolah kan yang mesti dibawa apa? Buku, pelajaran, pulpen di tas. Tapi sekarang kalau lihat sekolah, kalau diperiksa itu iseng-iseng, anak sekolah SMP, SMA, lihat di tasnya ada gear, ada badi, ada batu, ya, ada ibon. Buat apa ibon? Buat diisep, memancing dia berani membunuh orang. Kalau dia udah nggak bisa bunuh, dibunuh orang, dia akan waktu matinya akan tertawa karena dia dalam keadaan tidak sadar. Ini karakter manusia. Kalau yang kayak begini, maka dia tempatnya tadi sumarodatnahu asfala safili. Sayang karena dia kubur nikmat, karena dia kubur nikmat. Ya, yang ketiga halu'a. Halu'a, bukan a, halu'a, keluh kesah, nggak tenang, ya. Mikir aja hidupnya, nggak pernah kita lihat muka dia ceria. Ini manusia-manusia yang kayak begini, ini manusia-manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Ya. Dan ini akan keluar dengan sendirinya, karena yang ada di tubuh manusia itu berbeda dengan yang ada di tubuh makhluk-makhluk lain yang udah diciptakan oleh Allah. Beda. Jadi itu ya, jadi otomatis gitu. Jadi bukan kehendak Allah, enggak. Allah menciptakan manusia yang paling bagus, yang paling mulia, banyak diberikan kemuliaan. Memang tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk dijadikan khalifah, kemudian dijadikan uswah, teladan, ya. Dalam rangka apa? Dalam rangka pengabdian dirinya kepada Allah. Tidak ada di dalam satu ayat pun yang jumlahnya sekian ribu ayat, satu surat pun yang jumlahnya 114 surat, anjuran Allah untuk kita berbuat maksiat, tidak. Bahkan ayat yang timbul, wa ma khalaqtul jinna illa
jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk ibadah, bukan untuk maksiat. Gitu ya. Ya. Nah, yang ketiga, jadi walaupun ada kalimat di dalam Al-Quran innal insana khuliqa halu'a, sungguhnya manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan keluh kesah, bukan artinya tanpa sebab Allah menciptakan manusia ada keluh kesah. Itu pasti ada sebab. Sebabnya satu, ketidakpuasan dirinya dengan apa yang dianugerahkan oleh Allah padanya. Tidak puas saja maka gelisah. Sakit yang diderita oleh manusia itu bukan kehendak Allah. Allah pengennya manusia itu sehat, jangan ada yang sakit. Penyebab sakit itu gelisah, banyak pikiran. Maka keinginan mereka oleh Allah dituruti. Maka terciptalah manusia-manusia yang kayak begitu, karena memang itu keinginan manusia itu sendiri. Dan ini sisi negatif daripada sifat-sifat manusia yang kemudian dikeluarkan oleh sebagian manusia yang ada di alam dunia ini. Ya, ya, udah berapa tuh? 3. Yang keempat itu jazua. Jazua. Kalau lagi susah, lebay. Ditunjukin kesusahannya ke semua orang. Ya, ngomong ke sana kemari. Pusing saya ini tuh, hidup susah banget. Cerita, di mana-mana ceritanya susah aja. Itu jazua. Jadi menonjolkan cerita susah, pengen ditanggapin. Jadi kalau ditanggapin dia bangga tuh cerita kesusahan tuh. Karena kalau cerita kesusahan nggak ada yang dikorbanin, gitu. Ya, puas saja kalau dia cerita kayak begitu. Padahal itu aib buat dirinya. Tapi karena ini memang watak jelek manusia, ya, karakter sifat manusia yang jelek ini, yang negatif ini, ya keluar itu. Sifat yang seperti itu. Gua sih berat amat ya miskinnya gua. Lu mah kayaknya enggak. Apaan? Nah, langsung semangat tuh. Gua sih kalau nggak susah kayaknya gua begini nih, begini cerita hayalan kelas tinggi gitu. Ya. Kadang-kala kalau di warung orang dia ngutang kopi gitu. Bisa ngopi gak dibayar dulu, ngutang dulu ya, tulis po gitu, tulis bang gitu ya. Itu. Jadi itu yang akan ditonjolkan oleh manusia-manusia yang tidak syukur nikmat, atau yang disebut kufur nikmat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada kita sebagai manusia, sebagai anak cucunya Bani Adam. Ya. Yang kelima ya. Yang kelima manu'a. Dari kata mana'a. Mana ayam na'u man'an manu'atan manu'an gitu ya. Apa itu manu'a? Menyembunyikan kekayaan. Giliran dapat milik diem. Waktu belum cerita, doain gua nih, gua lagi punya banget nih, lagi punya obyekan gua nih gitu. Pokoknya kalau gua dapat mah udah lu kasih dah, gua kasih dah lu dah. Nanti gua pisahin lu di belah sono gitu, dipisah-pisahin gitu ya. Begitu dapat ngilang. Ngelamun aja di rumah. Takut ketahuan sama orang, enggak terima tamu, kemana nih orang kok ngilang? Jangan-jangan udah hasil. Dicariin tuh, katanya bener udah hasil. Jadi kalau lagi susah dia cerita, kalau udah senang dia sembunyikan kesenangannya. Ini watak, karakter, sifat negatif manusia yang tidak mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Lalu kok ada yang kayak begitu? Baik malaikat tuh bingung. Lalu kok ada yang kayak begitu? Makanya malaikat agak sedikit protes sama Allah ketika manusia mau diciptakan sebagai khalifah. Karena memang malaikat udah tahu watak manusia ini yang negatifnya. Kok tahu gitu? Karena sebelumnya di dalam tafsir saya Al-Bayan saya temuin, ada manusia yang diciptakan punya karakter negatif yang seperti itu cuman sebentar sebelum ada Nabi Adam alaihissalam. Maka kemudian dihapuskan kembali, lalu manusia yang punya karakter positif yang bagus untuk menjadi khalifah itu diawali dari manusia Adam alaihissalam selanjutnya. Dan kemudian watak-watak yang dilihat oleh malaikat itu kembali ada di anak cucunya Nabi Adam alaihissalam gitu. Ya, saya lupa itu namanya. Sebab dulu saya banyak nanya tentang Adam itu manusia pertama apa khalifah pertama gitu. Ada yang memberikan jawaban, saya nggak catat waktu itu ya. Sebab ini kalau diterangin juga kalau lebih jauh bisa menjadi kontroversial ya, karena kalimatnya juga dalam Al-Quran min nafsi wahidah, nggak bicara Adam tapi min nafsi wahidah, dari satu jenis makhluk Allah yang berbeda dengan hewan, yang berbeda dengan malaikat gitu. Jadi nggak dibilangin siapa yang pertamanya. Nah selanjutnya apa lagi? Zolim. Ini sifat negatif manusia. Innal insana la zolumun kafar. Sungguhnya manusia itu sangat zolim dan kafir. Dua, ada zolim, ada kafir. Bahkan Allah menyebutkan di dalam ayat yang lain, wa ma lidzolimina min ansor, dan tidak ada bagi orang yang zolim satupun yang bisa menolong dia dari siksa Allah. Wa ma lidzolimina min ansor, tidak ada bagi orang yang zolim dari sang penolong atau yang bisa menolong dengan kezalimannya. Jadi dosa zolim ini luar biasa. Tadi di dalam mukaddimah Abi menyatakan wala udwana illa ala zolimin. Bagi umat Islam tidak ada musuh kecuali atas orang-orang yang zolim. Jadi musuh umat Islam yang terbesar itu orang zolim. Ya, zolim. Yang selanjutnya adalah jahula, dari kata jahlun, bodoh. Coba saya mau nanya, yang tawuran itu yang lagi belajar apa yang pengangguran? Yang sering tawuran? Pelajar. Yang sering dihukum di sekolah, tukang sapu apa yang lagi belajar? Lagi belajar. Yang sering dibotakin kepalanya santri di pesantren, santrinya apa guru santrinya? Santrinya. Kenapa alasannya? Kenapa alasannya? Males belajar. Betul? Betul. Ngapain lagi belajar tawuran? Berarti dia malas untuk belajar. Lebih baik tawuran. Guru gak datang 1 jam bubar. Lari-lari di jalanan, nimpuk-nimpukin orang.
ada yang balas jadi. Nah ini orang-orang yang semua ini tidak mungkin berhasil hidupnya karena kebodohan dipelihara. Kebodohannya dipelihara. Nah, sifat bodoh ini daripada manusia, jahula ini, tidak jadi dengan sendirinya. Meskipun ketika dia lahir dari kandungan ibu memang la ta'lamuna syai'a, tidak ngerti apa-apa. Tapi Allah memberikan organ untuk dia bisa mendengar, kuping namanya, untuk dia bisa melihat, mata namanya. Allah memberikan afidah, hati, untuk dia merenung. Dengan kebodohannya bagaimana? Saya punya mata, berarti saya harus belajar, dilihat oleh mata. Saya harus dengerin keterangan, didengerin dari kuping, dimasukkan ke dalam hati. Betul. Nah, kalau kayak begini berarti dia mensyukuri nikmat anugerah Allah yang banyak tadi dari kemuliaan. Ketika dia mau belajar jadi tambah mulia. Lebih banyak orang yang menghormati dia, betul, karena dia punya ilmu. Tapi orang bodoh, ada yang dihormati orang bodoh dengan kebodohannya? Enggak. Orang bodoh itu biasanya jadi peloncoan orang pinter. Ya. Orang pinter yang pengen peloncoin orang bodoh karena dia pengen menjadi orang yang hebat gitu. Jadi kalau orang yang pinter pengen bikin pinter orang, nggak bakal dipakai. Tapi kalau orang pinter dipiara orang bodohnya sama orang pinter, dan orang ini bisa menang, maka kemudian dipakai orang yang seperti ini. Ya, 72% rakyat Indonesia bodoh. Merdeka udah hampir 80 tahun. Ya, tapi yang bodoh masih 72%. Lembaga pendidikan nasional ngapain aja gitu. Ya, ngapain aja. Wajib belajar 6 tahun, gagal apa hasil? Gagal. Wajib belajar 9 tahun, gagal apa hasil? Gagal. Duitnya nguap, pendidikannya nggak bermutu, berkali-kali kurikulum dirubah-rubah. Bukan menjadikan orang makin pintar, tapi makin bodoh. Mengganti kurikulum tujuannya bukan supaya banyak orang pintar, supaya banyak orang bodoh. Karena semakin pusing orang jadi bodoh. Nah, ente mau jadi RT, banyak ngomong, pengen ngebangun satu RT dengan ilmu ente. Ini di RT kita kalau mau maju begini pakai tulisan. Pulang assalamualaikum, salaman doang. Tuh pulangnya habis dengerin calon RT ngomong aja lu. Gua suruh pulang gak dikasih apa-apa. Pikiran orang bodoh. Itu pikiran orang bodoh. Gua mah lagi begini, lu mau jadi RT, mau menang ke mau kagak bodo amat. Yang penting lu pikirin perut gua. Kalau lu pikirin perut gua pilih lu. Kalau perut gua kagak dipikirin, cuma ngomong doang, mana kenyang perut gua dengan omongan. Biar pinter banget juga lu, gua kagak bakal pilih lu, gitu. Tuh, itu pikiran orang bodoh. Makanya kalau orang yang pengen jadi calon presiden, jadi calon menteri, jadi calon gubernur, jadi calon lurah, jadi calon RT, kalau pakai pemilihan pasti yang dia cari orang bodoh, bukan orang pinter. Makanya kepintaran dia bukan buat bikin pintar orang, tapi buat minterin orang. Sebab kalau orang bodoh mah perutnya lapar, dikasih duit seneng. Nah ini begini gua nih kalau pemimpin mah, mikirin gua pulang habis kampanye bawa beras, bawa duit, betul. Dibawa gambar, diingetin sama dia, terima kasih gua sama dia, tuh gitu. Jelas. Dan selama masih banyak orang yang bodoh, jangan harap orang pinter bisa membangun negara. Nggak bisa. Dimanapun, di negara manapun, termasuk negara antah barantah konaha,
termasuk di negara Konoha, karena memang manusia punya sisi negatif, yaitu seneng jadi orang bodoh. Ya, jahula, bodoh tuh negatifnya, karena dia nggak menggunakan akal, nggak menggunakan pikiran, nggak menggunakan apa, jadi dia bodoh aja, senang aja dia bodoh. Malam tidur di mana-mana. Nah bayangin aja jam 2 malam anak umur 9 tahun 10 tahun lagi lari-lari di jalan, mau ngapain? Emang dia nggak punya rumah? Tuh laguan orang bodoh tuh. Hari Minggu pagi keluar di pinggir jalan tol pada diri, mau ngapain? Cuman mau dengerin mobil itu doang, tolelot mobil bus. Mau ngapain itu? Habis begitu dia ketawa-ketawa. Coba kalau bercanda dia nangkring di atas, dijorogin jatuh ke bawah, mampus dia, betul nggak? Gitu. Nah mobilnya nggak tahu, begitu dia rame, wah apa dipasang di toletin namanya, tolelat, wow ketawa gitu ya. Nah, kalau orang pintar mau kerja begitu, kagak mau, dibayar kagak, capek-capekin doang. Cuman buat konten doang, kontennya juga nggak apa-apaan, konten apa doang, gambar kayak begitu doang. Tiap hari duit dihabisin buat bikin konten. Ya, ada judi online, kagak ngerti, cuman baru mainin HP doang. Ada judi online, ikut main. Wah, dilihat keluar lagi, asik nih gua. Sebulan punya duit 10 juta. Begitu gian main, dia bukan sebulan dapat 10 juta, sebulan habis duit 100 juta. Emang bodoh, jadi bisa bohongin. Betul. Siapa yang mensyukuri nikmat? Kita lanjutkan ayat tadi. Illalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Ini yang akan naik derajatnya. Udah dikasih derajat, naik lagi derajatnya karena dia mensyukuri nikmat. Orang yang beriman lah yang pertama, yang selalu dikatakan yang syukur nikmat. Karena dia bilang, alhamdulillah kita bersyukur hari ini masih diberikan kekuatan iman. Itu artinya bersyukur atas nikmat. Nikmat iman itu karunia Allah yang sangat besar. Kedua, siapa yang mereka mensyukuri dengan anugerah yang dikit banyak kepada manusia? Wa amilus sholihat, beramal maslahat. Nah ini yang mengamalkan sesuatu menjadi maslahat, ada manfaatnya bagi orang banyak, dia diamalin sama orang yang pinter. Orang yang bodoh mah nggak ada kerjaannya bisa diamalin sama orang lain. Mana bisa orang bodoh dicontoh sama orang lain kerjaannya? Betul nggak? Ya, jangan. Anak kecil banyak yang ditiru kerjaannya main mobil-mobilan. Diikuti nggak sama orang pinter? Enggak. Iya. Jadi orang bodoh juga begitu, iya kan? Nah gitu. Jadi hati-hati. Jadi iman ini berkaitan dengan ubudiyah, amilus sholihat berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka ada pahala yang berlipat ganda, tidak pernah putus, terus menerus. Ya. Lalu Allah tanya, alaihissallahu biahkamil hakimin. Adakah selain Allah hakim yang bijaksana? Adakah selain Allah hakim yang bijaksana yang memberikan keputusan sesuai dengan apa yang dilakukan? Jadi hati-hati, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Gak mungkin tanpa sebab ujug-ujugan orang dijadikan bodoh, orang dijadikan bego, orang dijadikan hati-hati. Semua itu ada sebabnya. Maka oleh karena itu man jaa bil hasanati faminallah wa man jaa bisayyiati famin nafsi. Siapa yang datang dari kebaikan semuanya datangnya dari Allah, tapi yang jelek-jelek datangnya dari diri
kalian sendiri.